Apa sih kampanye public relation itu? Jadi, kampanye public relation merupakan kegiatan terencana public relation untuk melakukan publisitas terkait perusahaan pada publik. Nah, kampanye yang sukses adalah kampanye yang memiliki strategi komunikasi yang kuat, dimulai dari mengetahui siapa target audiens, menentukan tujuan kampanye yang spesifik, merancang pesan apa yang ingin disampaikan ke audiens, dan memilih kanal media yang tepat dalam melakukan kampanye. Pada dasarnya, tujuan kampanye public relation adalah meningkatkan kesadaran merek serta mempromosikan produk perusahaan pada publik. Nah, secara umum ada beberapa tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran suatu produk. Kemudian menginformasikan berita terkait perusahaan pada publik yang menjangkau halayak yang lebih luas. Kemudian meningkatkan reputasi brand. Kemudian kampanye public relation dibuat secara persuasif untuk mempengaruhi sikap publik agar mengikuti program kampanye yang sedang dijalankan suatu perusahaan, sehingga nantinya kegiatan tersebut akan menumbuhkan kepercayaan publik pada perusahaan atau organisasi. Cara merancang kampanye PR. Menurut Ostergaard dalam buku Manajemen Kampanye Paduan Teoritis dan Praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi, kampanye atau rancangan program yang tidak didukung dengan fakta lapangan tidak layak untuk dilaksanakan karena program tersebut tidak dapat menanggulangi masalah sosial yang ada. Program kampanye hendaknya dirancang sebagai sebuah solusi yang ditawarkan perusahaan melalui PR untuk mengatasi permasalahan publik pada suatu brand. Ada beberapa tahapan yang dilakukan PR dalam merancang campaign, diantaranya pertama, melakukan riset. Merancang kampanye diawali dengan mengidentifikasi masalah. Caranya, PR dapat melakukan riset pada publik guna mencari tahu fakta dan permasalahan sosial apa yang sedang dialami masyarakat saat ini, serta bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Data yang didapatkan dari hasil riset selanjutnya dapat dikelola menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, tentukan tujuan kampanye. Sebelum memulai merencanakan kampanye, PR perlu menentukan apa tujuan dari kampanye yang akan dijalankan. Apakah kampanye yang nantinya berjalan untuk bertujuan meningkatkan prospek dan penjualan, ataukah untuk meningkatkan brand awareness pada publik? Tujuan kampanye bergantung pada bagaimana program PR akan dibangun. Selain itu, juga bisa disesuaikan dengan hasil riset mengenai problem yang terjadi di masyarakat. Umumnya, PR menggunakan metode SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, time-based, untuk membantu mereka menentukan tujuan kampanye. Dengan menyusun tujuan, memudahkan PR dalam merancang strategi komunikasi. Yang ketiga, tentukan audiens yang spesifik. Hal yang tak kalah penting berikutnya dalam proses merancang kampanye adalah menentukan audiens yang spesifik. PR harus memahami bagaimana karakteristik halayak yang menjadi sasaran dalam kampanye tersebut. Karakteristik audiens dapat dilihat dari segi gender, usia, demografi, sikap, dan perilaku kebiasaan audiens, dan yang lainnya. Yang keempat, tentukan strategi komunikasi kampanye. Strategi komunikasi yang sukses pada sebuah kampanye adalah strategi yang mampu menyampaikan maksud pesan serta diterima baik oleh audiens. Dalam tahapan ini, PR harus memiliki jawaban atas pertanyaan mengenai apa pesan yang ingin disampaikan, untuk siapa pesannya, platform apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut, dan bagaimana cara menyampaikannya. Brainstorming merupakan solusi terbaik untuk melewati tahapan ini. PR dapat melakukan brainstorming dengan divisi marketing untuk merencanakan strategi komunikasi efektif yang mencapai goals campaign. Yang kelima, pelaksanaan campaign. Pelaksanaan kampanye menjadi inti sekaligus penerapan dari rancangan program yang telah didiskusikan dan ditetapkan sebelumnya. Pastikan PR konsisten dan berpedoman pada rancangan yang telah dibuat tanpa mengabaikan fakta yang terjadi di lapangan. Saat kampanye sedang berlangsung, PR harus melakukan monitoring, yakni dengan menganalisa sebagaimana kampanye tersebut menyebar melalui media, berapa banyak audiens yang menyebut nama brand perusahaan dan mengikuti kampanyenya. Adapun proses monitoring kampanye dalam media akan dijelaskan secara detail pada bagian akhir artikel. Yang keenam, evaluasi kampanye. Akhir dari tahapan sebuah program adalah melakukan evaluasi. Sama halnya dengan kampanye yang dijalankan oleh perusahaan, PR wajib menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Tahapan evaluasi dapat didiskusikan bersama divisi lain yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan kampanye dengan menganalisa data dan fakta di lapangan. Nantinya data tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan tinjauan ulang tujuan program dan menganalisis strategi mengenai keberlanjutan program. Bagaimana cara memantau campaign PR? Mengkomunikasikan campaign pada publik bukanlah tahap akhir PR dalam membuat suatu campaign. Untuk mengetahui bagaimana respon publik dan keberhasilan campaign, diperlukan pemantauan campaign secara berkala.
Pemantauan beragam sebaran konten campaign di media cetak maupun media sosial tentunya sulit dilakukan oleh PR jika tidak dilengkapi dengan alat bantu. Oleh karena itu, media monitoring hadir membantu PR sebagai alat atau tools untuk melakukan pemantauan campaign di berbagai media. Salah satunya adalah media monitoring KZ Media Monitoring System. Ada 6 cara yang dapat dilakukan oleh PR untuk mengukur keberhasilan campaign-nya menggunakan media monitoring. Yang pertama, overview, yaitu menyajikan pergerakan data dan mengukur viralitas campaign dari sebaran media massa maupun online. Yang kedua, analisis sentimen, mengetahui campaign yang dijalankan apakah mendapatkan respon positif, negatif, atau cenderung netral. Yang ketiga, top person dan organisasi, mengetahui siapa saja subjek dan organisasi yang paling banyak mendiskusikan campaign yang telah dibuat oleh PR. Yang keempat, top redaksi, yaitu menyajikan media mana saja yang turut memberitakan suatu campaign. Yang kelima, top influencer, yaitu mengetahui siapa saja influencer yang turut memperbincangkan suatu campaign. Yang keenam, top keyword dan hashtag, yaitu menyajikan kata kunci dan hashtag yang banyak digunakan publik dalam suatu campaign. Kegiatan pemantauan campaign kini tidak lagi menyulitkan public relation berkat kehadiran media monitoring dengan bantuan fitur-fitur di dalamnya. Media monitoring dapat menyajikan berbagai data pendukung berupa insight yang bisa digunakan untuk melihat viralitas suatu campaign. PR hanya perlu menguasai skill dalam membaca data, menganalisa dan menerjemahkan insight dalam sebuah bahan evaluasi. Contoh campaign yang dilakukan oleh PR adalah hashtag Ada Aqua yang dilakukan oleh perusahaan Danone. Ada Aqua? Pada 2015, kampanye hashtag Ada Aqua cukup booming, baik melalui media digital maupun media konvensional, dengan menampilkan sosok seperti musisi Sandy Sandoro maupun pelawak Narji. Hashtag Ada Aqua bisa dikatakan berhasil memperkuat posisi Aqua sebagai top brand produk air mineral dalam kemasan. Pesan komunikasi campaign hashtag Ada Aqua sebenarnya sederhana saja, yaitu mengajak orang untuk sadar dan pentingnya minum air putih untuk menunjang aktivitas. Namun pesan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa kurang minum dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Pesan campaign ini menjadi sangat relevan bagi konsumen. Kesimpulannya adalah campaign public relation adalah serangkaian aktivitas public relation yang disusun secara terencana untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan pada publik. Dalam praktiknya, PR membutuhkan proses dalam merancang campaign agar program yang dijalankan tepat sasaran. Pemantauan campaign yang dilakukan PR kini dimudahkan berkat media monitoring dalam menganalisa sebaran konten campaign di kanal media offline maupun online. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.